Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Wa hadhil ashkalu bil hamli mukhtasatun wa laysa bisyarti wal hadfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati li'ilmin ati. Wa hadhil ashkalu, dan adapun syakal-syakal ini atau figur-figur ini, yang dimaksud dengan hadhil ashkal adalah al-ashkalul arba'ah, figur yang 4, yaitu asyaklul awal, asyaklul tsani, asyaklul tsalis, dan asyaklul rabi'. Bil hamli, dengan kias hamli, mukhtasatun, ialah khusus. Artinya al-ashkalul arba'ah hanya khusus pada kias hamli saja. Yang dimaksud dengan kias hamli di sini adalah kias yang muqaddimah surah dan muqaddimah kubrohnya terdiri dari qadhiyah hamliyah. Walaysa, dan tidak ada apa ma dzukira min hadhil ashkal bisyarti, ialah dengan qiyas syarti. Dan al-ashkalul arba' ini tidak ada pada qiyas syarti. Yang dimaksud dengan qiyas syarti adalah qiyas yang muqaddimah surah atau muqaddimah kubronya terdiri dari qadhiyah syartiyah, baik syartiyah muttasilah maupun syartiyah munfasilah. Jadi yang dinamakan qiyas syarti ini adalah qiyas yang muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya atau dua-duanya terdiri dari qadhiyah syartiyah, baik syartiyah muttasilah maupun syartiyah munfasilah. Nah, al-ashkalul arba'ah yang 4 yang sudah dijelaskan di awal itu tidak ada di dalam qiyas syarti. Al-ashkalul arba'ah itu hanya khusus di dalam qiyas hamli saja. Sementara di dalam qiyas syarti ini tidak ada al-ashkalul arba'ah. Wal hadfu, dan adapun membuang fi ba'dil muqaddimati, di dalam sebagian premis muqaddimah, awin natijati, atau kesimpulan, li'ilmin, karena diketahui, ati ay hasilun, ati ini artinya hasilun, yaitu terjadi. Ati ialah terjadi, menjadi khobar dari al-hadfu. Artinya di dalam kias, ya, di dalam menyampaikan argumen atau di dalam kias, terkadang ada sebagian muqaddimah yang dibuang. Ada kalanya yang dibuang itu adalah muqaddimah surah atau muqaddimah kubronya. Atau juga natijahnya dibuang. Nah, ini boleh membuang salah satu muqaddimah atau membuang natijah, ini boleh. Asalkan li'ilmin, asalkan sudah diketahui. Summa, kemudian, ini kita baca syarahnya. Inna hadhil ashkalal arba'ata, sesungguhnya apa syakal yang 4 ini atau figur yang 4 ini, khasatun, ialah khusus, bil qiyasil hamli, dengan qiyas hamli. Apa yang dimaksud qiyas hamli? Ai ma tarakkaba qiyas,
ini isinya ma ini adalah kias. Ma adalah kias, tarokkaba yang tersusun apa ma minal qadaya alhamdiyah, dari qadiyah hamliyah, proposisi hamliyah. Itu yang dimaksud dengan kias hamli. Wala takunu, dan tidak ada apa hadil askalul arba'ah fil qiyas syarti, ialah di dalam qiyas syarti. Apa yang dimaksud dengan qiyas syarti? Ma adalah qiyas tarokkaba yang tersusun apa ma minal qadaya, dari proposisi asyartiyah syartiyah, dari qadiyah syartiyah. Alama, atas sesuatu, zahaba yang berpendapat ilaihi terhadap ma al musannifu, siapa musannif, tabaan karena mengikuti libaqtil manatikoti, terhadap sebagian ulama logikawan. Jadi menurut Syekh Al-Akhdari, al-ashkalul arba'a itu hanya khusus pada qiyas hamli dan tidak ada di dalam qiyas syarti. Ini menurut pendapatnya Syekh Al-Akhdari dan sebagian ulama manatikoh seperti Ibnul Hajib. Ibnul Hajib berpendapat bahwasanya al-ashkalul arba'a itu hanya ada pada qiyas hamli, yaitu qiyas yang tersusun dari qadiyah hamliyah, baik muqaddimah surahnya dan muqaddimah kubranya. Namun ini pendapat yang lemah seperti ini. Pendapat yang lemah. Pendapat yang asoh, yang paling sahih, al-ashkalul arba itu juga ada pada qiyas syarti. Ini pendapatnya. Walladzi, dan adapun yang alaihi ialah atas alladzi al-muhaqqiquna, adapun para pakar, al-muhaqqiquna adapun para pakar, ini menjadi mubtada dari khobar alaihi. Alaihi ini menjadi khobar muqaddam. Minhum, dari manatikoh, minhum dari manatikoh, annahu ialah, ini menjadi khobar dari alladzi. Walladzi, dan adapun annahu ialah, annahu sesungguhnya apa ma dzukira min hadhil ashkalil arba'ah, annahu ialah sesungguhnya apa ma dzukira min hadhil ashkalil arba'ah, yakunu ialah ada apa ma dzukira min hadhil al ashkalil arba'ah fil murakkabi, di dalam kias yang tersusun, minal qadaya syartiyati aidan, dari qadiyah syartiyah aidan juga. Menurut pendapat yang paling sahih, ya, bahwasanya al-ashkalul arba itu juga ada pada qiyas syarti, yaitu qiyas yang muqaddimah surah atau muqaddimah kubranya terdiri dari qadiyah syartiyah. Contohnya seperti apa, ya? Contohnya seperti apa? Yaitu nahu, contohnya ingkana, apabila ada hadza apa ini insanan ialah manusia, fahuwa maka adapun hadza hayawanun ialah makhluk hidup. Ini adalah muqaddimah surah berupa qadiyah syartiyah muttasilah. Wa kullama kana, dan setiap kali ada apa hadza hayawanan ialah makhluk hidup, fahuwa maka adapun hadza hassasun ialah hassas, yang sensitif. Fayuntiju, maka ini sebelum di natijahnya, sebelum menyebutkan natijahnya, wa kullama kana hayawanan fahuwa hassasun, ini merupakan muqaddimah kubra dan berupa qadiyah syartiyah muttasilah. Nah, susunan kias ini, ya, susunan kias ini disebut dengan kias syarti. Ini disebut dengan kias syarti. Kenapa disebut dengan qiyas syarti? Karena muqaddimah surah dan muqaddimah kubranya terdiri dari qadiyah syartiyah muttasilah. Bentuk syaklnya, bentuk syakl yang keberapa? Apa asyaklul awal, asyaklul tsani, asyaklul tsalis, atau asyaklul rabi? Ini ya termasuk atau disebut dengan asyaklul awal. Kenapa disebut dengan asyaklul awal? Yaitu karena al-haddul awsat, yaitu yang diulang-ulang,
menjadi tali ya, karena ini berupa qadhiyah syartiyah, menjadi tali di muqaddimah surah dan menjadi muqaddam di muqaddimah kubra. Apa yang di sini yang menjadi hadul awsat? Yang menjadi hadul awsat adalah fahuwa hayawan. Fahuwa hayawan ini menjadi tali di muqaddimah surah. Fahuwa hayawan. Dan ini merupakan hadul awsat. Kemudian di muqaddimah kubra menjadi maudhu. Ya, ini ganti dari muqaddam maudhu ya, biar mudah. Wa kullama kana hayawanan fa hassas. Nah, ini al-haddul awsat menjadi muqaddam di muqaddimah kubra. Berarti ini termasuk dari asyaklul awal. Kalau terdiri dari qadhiyah hamliyah, haddul awsat itu ya menjadi haddul awsat di dalam asyaklul awal menjadi mahmul di muqaddimah surah dan menjadi maudhu di muqaddimah kubra. Sementara kalau berupa qadhiyah syartiyah atau di dalam qiyas syarti, maka haddul awsatnya asyaklul awal haddul awsatnya menjadi tali di muqaddimah surah dan menjadi muqaddam di muqaddimah kubra. Berarti ini asyaklul awal dan berupa qiyas syarti. Berarti kalau demikian al-ashkalul arba itu ada juga di dalam qiyas syarti. Nah, ini adalah pendapat yang sahih di kalangan ulama manatiqah. Nah, susunan dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ini atau yang disebut dengan qiyas menghasilkan kesimpulan apa? Fayun tiju, maka melahirkan kesimpulan apa? Nahwu ingkana hada insanan fawa hayawan, ulama kana hayawan fawa hassas. Kesimpulannya apa? Yaitu ingkana insana, apabila ada apa hada insanan ialah manusia, fahuwa maka adapun hada hassasun ialah hassas yang sensitif. Di dalam natijah, di dalam kesimpulan, haddul awsatnya dibuang. Yang menjadi haddul awsat adalah fahuwa hayawanun wa kullama kana hayawanan. Ini yang menjadi haddul awsat. Nah, di dalam natijah itu tidak ada. Yang disebutkan hanya di sini hanya muqaddam di dalam muqaddimah surah dan tali di dalam muqaddimah kubra. Berarti dengan demikian al-ashkalul arba'ah itu juga ada di dalam qiyas syarti. Summa kemudian innahu sesungguhnya yasihu absa halfu ihdal muqaddimataini atau absa ini maksudnya boleh. Halfu ihdal muqaddimataini apa membuang salah satu dari dua premis al-ula baik muqaddimah pertama awisaniyati atau muqaddimah kedua muqaddimah kubra ya. Al-ula ini maksudnya ya muqaddimah pertama adalah muqaddimah surah, awisaniyati adalah maksudnya muqaddimah kubra. Awin natijati atau membuang natijah kesimpulan boleh lil ilmi karena diketahui bil mahdhufi dengan sesuatu yang dibuang. Jadi ketika membangun argumen, membangun kias, maka salah satu dari muqaddimah surah atau muqaddimah kubranya boleh dibuang. Asalkan ini sudah diketahui. Atau yang dibuang bukan muqaddimahnya, bukan muqaddimah surah maupun muqaddimah kubra, tapi yang dibuang adalah natijah. Nah, ini boleh juga asalkan sudah diketahui. Contohnya seperti apa? Famin hadfil muqaddimatil ula, maka ialah sebagian dari membuang muqaddimah yang pertama, premis yang pertama, yaitu muqaddimah surah. Qauluka, adapun perkataan yaitu seperti ini. An-nabbashu akhidun lil mali khufiyatan. Adapun pencuri kain kafan, an-nabbash ini ialah para pencuri kain kafan. An-nabash yaitu para penggali kuburan untuk mencuri kain kafan. An-nabash itu. Tapi
disingkat dengan pencuri kain kafan. An-nabasyu adapun pencuri kain kafan, akhidun ialah mengambil lil mali terhadap harta khufyatan secara sembunyi-sembunyi. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan dan adapun setiap orang yang mengambil lil mali pada harta khufyatan secara diam-diam, sarikun ialah pencuri, disebut sarik pencuri. Wa kullu sarikin dan adapun setiap pencuri tuqta'u ialah dipotong yaduhu apa tangannya sarik. Kesimpulannya fannabasyu maka adapun pencuri kain kafan tuqta'u ialah dipotong yaduhu apa tangannya an-nabash. Nah, faqauluna ini penjelasan dari Syarik. Faqauluna maka adapun perkataan kita wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu kubro ialah muqaddimah kubro, yaitu ini wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu ini merupakan muqaddimah kubro. Muqaddimah surahnya di mana? Li surah bagi muqaddimah surah mahdufatin yang dibuang. Jadi ada muqaddimah surah di sini yang dibuang. Wahiyya dan adapun surah mahdufah an-nabasyu sarikun, yaitu kalimat an-nabasyu sarikun. Nah, contoh ini sebenarnya terdiri dari dua kias. Ini disebut dengan kias murakkab. Kias itu kan ada yang disebut dengan kias basit, ada yang disebut dengan kias murakkab. Kias basit itu artinya hanya terdiri dari satu kias. Sementara kias murakkab terdiri dari dua kias. Nah, contoh ini merupakan kias murakkab. Kenapa? Karena terdiri dari dua kias. Kias pertama yang mana? Ini. An-nabasyu akhidun lil mali khufyatan. Muqaddimah surah. Wa kullu akhirin lil mali khufyatan sarikun. Ini muqaddimah kubra. Kesimpulannya seperti apa? Yaitu an-nabasyu sarikun. Cuman ini dibuang ya. Cuman kesimpulannya ini dibuang, tidak disebutkan. Jadi natijah kesimpulan dari kias yang pertama ini dibuang. Kemudian ya, kias atau natijah kesimpulan dari kias yang pertama ini seharusnya dijadikan muqaddimah surah bagi kias yang kedua. Yaitu kias yang kedua ini, wa kullu sarikin tuqta'u. Aslinya seperti ini. Aslinya an-nabasyu sarikun. An-nabasyu sarikun di kias yang kedua menjadi muqaddimah surah. Sementara di kias yang pertama menjadi natijah. Nah, an-nabasyu sarikun muqaddimah surah. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Ini muqaddimah kubra. Ya, muqaddimah kubra. Nah, ini merupakan contoh ya. Contoh membuang muqaddimah surah di dalam kias, dan ini boleh diketahui karena sudah diketahui dari kias sebelumnya. Sebenarnya ini bukan hanya contoh dari membuang muqaddimah surah, tapi juga contoh dari membuang natijah. Karena di dalam kias yang pertama ya seharusnya natijahnya disebut, cuman ini dibuang juga ya. An-nabasyu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Ini kias pertama, kesimpulannya adalah an-nabasyu sarikun. Namun ini dibuang. Kemudian ya, natijah yang dibuang ini seharusnya dijadikan muqaddimah surah bagi kias yang kedua, yaitu an-nabasyu sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Kesimpulannya fannabasyu tuqta'u yaduhu. Jadi contoh ini sebenarnya boleh dijadikan contoh membuang natijah sekaligus contoh membuang muqaddimah surah. Wa min hazfis saniyati dan ialah sebagian dari membuang muqaddimah yang kedua, maksudnya adalah muqaddimah kubra. Qauluka adapun perkataanmu, al insanu natikun, adapun manusia natikun ialah yang berpikir. Ini muqaddimah surah. Fahuwa hayawanun, maka adapun insan hayawanun ialah makhluk hidup. Ini adalah natijah. Langsung pada natijah tanpa menyebutkan muqaddimah kubra. Nah ini. Nah yang seperti ini boleh asalkan sudah diketahui.
Aslinya seperti ini. Al-insanu natikun wa kullu natikin hayawanun. Kesimpulannya fahuwa hayawan. Cuman muqaddimah kubronya dibuang. Fal mahdhufu maka adapun yang dibuang wa kullu yaitu wa kullu natikin hayawan. Kullu natikin hayawanun di dalam qiyas menjadi muqaddimah kubro. Wa min hadfin natijati dan ialah sebagian dari membuang natijah kesimpulan, membuang contoh dari membuang kesimpulan seperti apa? Al-alamu ialah adapun perkataan al-alamu mutaghayyirun. Adapun alam mutaghayyirun ialah berubah. Ini muqaddimah surah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun dan setiap yang berubah hadisun ialah baru. Ini muqaddimah kubra. Nah, ini kesimpulannya mana? Natijahnya mana? Ini tidak disebutkan. Kenapa? Karena sudah diketahui. Nah, bentuk sudah diketahui nanti gimana? Yaitu karena sebelumnya sudah ditanyakan. Fi jawabi, ini kias ini, yaitu al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis, ini menjadi jawaban dari pertanyaan. Fi jawabi di dalam menjawab pertanyaan, mad dalilu. Adapun apa ad-dalilu ialah dalil ala hudutsil alami atas kebaruan alam. Atau ada orang yang bertanya seperti ini. Halil alam hadisun? Apakah alam ini baru? Kemudian dijawab, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Tanpa menyebutkan natijah. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena natijah dari kias ini sudah diketahui karena sudah ditanyakan sebelumnya. Tidak masalah membuang natijah. Waqat tuhzafu dan terkadang dibuang al-muqaddimatu. Apa muqaddimah? Premis. Wan natijatu dan kesimpulan ma'an secara bersamaan. Kadang ya yang dibuang itu natijah beserta muqaddimah. Terkadang natijah bersama muqaddimah surah. Nah, natijah bersama atau natijah dengan muqaddimah kubronya yang dibuang. Kama fi qaulihi ta'ala seperti di dalam firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Lau kana andaikan ada fihima ialah di dalam bumi dan langit alihatun siapa Tuhan illallahu selain Allah lafasadata sungguh rusak keduanya langit dan bumi. Bagaimana ini? Ini berupa kias ini sebenarnya, cuman ada yang dibuang. Ini berupa kias istisnai. Nanti ada mempelajari kias istisnai. Berupa kias istisnai dan menjadi muqaddimah kubro. Bagaimana muqaddimah surahnya seperti apa? Aslinya seperti ini kalau ingin lengkap. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Lakinnahuma lam tafsuda. Akan tetapi keduanya langit dan bumi tidak rusak. Maka kesimpulannya falam yakun fihima alihatun ghairullahi ta'ala, maka tidak ada fihima ialah di dalam keduanya langit dan bumi alihatun siapa Tuhan ghairullahi ta'ala selain Allah Ta'ala. Jadi di dalam ayat ini yang disebutkan hanya muqaddimah kubro. Sementara muqaddimah surah dan natijahnya dibuang. Dan ini boleh karena sudah diketahui. Idit takdiru karena at-takdiru adapun pengasumsiannya, takdirannya, pengasumsiannya yaitu lakinnahuma lam tafsuda falam yakun fihima ayatun ghairullahi ta'ala. Nih, kalau ingin lengkap ini berupa kias istisnai, nanti akan dibahas secara khusus kias istisnai, yaitu lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata lakinnahuma lam tafsuda. Kesimpulannya falam yakun fihima alihatun ghairullahi ta'ala. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.